Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Nesya Alia Fayaza yang bertugas sebagai host pada siang hari ini. Nah guys, FYI, podcast ini merupakan prokja dari SPM di mana sebelumnya prokja ini hanya berbentuk sebagai dengan voice over saja. Dan pada kali ini podcast ini hadir dengan kemasan yang lebih baru lagi di mana podcast ini langsung mendatangkan expert secara tatap muka. Seperti itu teman-teman. Jadi pada hari ini kami telah mendatangkan satu narasumber yang sangat spesial di mana dokter kita ini merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa, yaitu Dr. Nur Hasanah, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum dokter. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dokter. Waalaikumsalam Nesya, sama-sama ya Nesya. Iya dokter. Teman-teman, Dr. Nur Hasanah, spesialis kedokteran jiwa ini merupakan dosen kita, yaitu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di bidang kejiwaan, seperti itu. Nah dokter, sebelum kita mulai, mungkin saya ingin bertanya dokter, boleh nggak dokter ceritain dikit nih dan infoin kepada kami, dokter nih kuliahnya S1 dan juga spesialisnya itu di mana ya dok? Oke Nesya, jadi saya dulu kuliahnya di Universitas Islam Sumatera Utara tahun 2008, kemudian saya ngambil SP1 psikiatrinya di Universitas Diponegoro. Wah, di Undip ya dok itu ya? Iya, Di Semarang. jauh Masya Semarang. Allah, itu Undip itu termasuk salah satu universitas yang besar sih dok, top university di Indonesia gitu ya dok. Gitu. Alhamdulillah. Masya Allah sekali teman-teman. Jadi memang dosen-dosen di UMSU ini sangat amat berkualitas sekali ya teman-teman, dibuktikan dengan dokter yang berhadir pada kali ini begitu. Oke dok, mungkin kita akan langsung masuk aja ya dok ke topik utama kita nih dok, dengan membahas mengenai mengupas tuntas depresi dan juga kecemasan pada Gen Z gitu dok. Oke, mungkin saya akan melontarkan beberapa pertanyaan gitu ya dok. Jadi dok, sebenarnya depresi itu apa ya dok? Depresi itu termasuk ke dalam salah satu gangguan mood, gangguan alam perasaan kita. Nah, tapi gangguan alam perasaan ini kan namanya juga perasaan kita bisa naik, bisa turun. Nah, kalau dia depresi ini dia otomatis turun. Jadi perasaannya itu lebih ke arah sedih. Nah, kalau yang udah namanya gangguan, dia dibedakan dengan perasaan sedih yang biasa aja. Otomatis kalau yang namanya depresi, sedihnya bukan sekali aja, tapi hampir beberapa waktu, bisa sampai dia 2 minggu. Kemudian dia juga ada tanda-tanda lainnya, seperti dia nanti jadi mudah capek, dia nggak semangat ngapa-ngapain, hobinya tadi biasanya berenang jadi nggak hobi lagi tuh dia berenang. Bisa juga tuh, zaman sekarang kan ada juga tuh yang susah tidur, bisa susah tidur, susah konsentrasi, apalagi Gen Z ini ya dek ya, misalnya nih kalau kuliah dosennya menjelaskan kok kadang nggak mudeng ya, nggak paham ya, Waduh, apa ya kok ini nyindir ya? gitu ya dok ya? Gitu dia. Nah, sering seperti itu. Atau kalau kerja atasannya bilang apa, dia kok nggak nyambung ya, kayak gitu ya yang dikerjain. Nah, seperti itu sampai dia ada yang mau bunuh diri. Nah, seperti itu dia kalau dikatakan dengan depresi. Tapi dok, berarti apakah depresi ini emang kayak ada patokannya nggak dok? Misalnya kayak 2 minggu sedih mulu gitu baru dikatakan depresi, atau ada milestone tertentu nggak gitu dok? Oke, jadi memang dia ada kurun waktunya. Jadi minimal dikatakan depresi itu 2 minggu. Nggak bisa juga kita bilang orang baru sehari dia sedih langsung dibilang depresi. Misalnya dia jatuh nih, kan sedih dia tuh ya, kakinya luka gitu. Nggak mungkin kita katakan depresi. Nah, gitu ya dok dia. Berarti. Jadi dok, kira-kira gimana sih dok seseorang itu bisa gitu dok ngenalin kalau dirinya itu kena gangguan depresi gitu dok? Karena kan kadang-kadang masing-masing pribadi nih kan dok, seseorang itu kadang susah gitu dok untuk mengenali kondisi mentalnya sendiri. Mungkin banyak faktornya kan dok, itu gimana ya dok kira-kira? Nah, jadi caranya itu berarti kita lebih ke arah deteksi dini gitulah ya ceritanya ya. Gimana ya gejala-gejalanya? Nah, gejala-gejalanya balik lagi kayak tadi, dia sedih terus. Nah, kalau temennya lihat, dia mungkin nggak ngerasa sedih, tapi dilihat temennya, kok nih orang murung terus ya 2 minggu atau lebih, dia kok malah murung terus. Nah, bisa dikatakan depresi. Yang tadinya dia itu semangat, misalnya dia ngerjain tugas, hobi nih banget ngerjain tugas, nggak ngerjain tugas. Yang biasanya dia orangnya aktif, malah nggak aktif. Mudah capek, dia bisa sampai rebahan aja loh seharian itu malahan. Bisa nggak ngapa-ngapain. Nafsu makannya terganggu, bisa dia banyak makan atau malahan dia
gak mau makan, nafsu makannya terganggu. Gangguan tidur juga, bisa tidurnya jadi banyak banget sepanjang hari, bisa malahan dia susah tidur sampai dia nggak butuh tidur. Jadi Banyak banget. tergantung masing-masing individu gitu ya dok ya. Ada yang Gejalanya. over tidur, ada yang nggak tidur gitu ya Benar. dok. Dan kalau udah muncul gejala-gejala tersebut, itu lebih baiknya tuh gimana gitu dok? Kita sebagai yang melihat gitu dok. Oke, kalau kita sebagai yang melihat, nah jadi ketika gejala itu muncul nih, misalnya kita ngeliat kok teman kita ini berbeda ya dari yang lain gitu ya kan. Nah dari yang biasanya kok dia beda, nggak kayak gini nih dia. Kita bisa coba tanyakan ke dia, ada masalah apa sih yang dirasakannya. Jadi kita tuh sebagai support sistemnya itu bisa mendukung dia. Jadi ibaratnya kalau dalam suatu ruangan kita menjadi jendela bagi dia. Jadi ventilasi biar udara-udara yang di dalam yang pengap banget yang dirasakannya bisa keluar. Supaya lebih seneng gitu ya dok ya, pikirannya Iya. lebih positif gitu ya dok ya. Kalau gejala-gejala tadi tersebut muncul bisa seperti itu. Kita juga bisa mengatakan nih misalnya coba lakukan pola hidup sehat. Nah pola hidup sehat seperti apa? Makannya bagaimana? Mungkin yang tadi makannya nggak teratur, bisa kita minta untuk makan yang teratur. Karena ternyata ada tuh penelitian yang mengatakan ada kaitannya antara nutrisi sama mood kita. Nah kemudian olahraga yang mungkin Nesya juga sudah tahu ya. Endorfin itu kan dia juga dapat meningkat kalau dengan kita olahraga. Nah, makanya kita bisa sarankan dia olahraga. Kayak gitu dia, Nesya. Tapi dok mungkin ya kan dok, sebagian orang gitu ya kan dok, masih bingung kapan sih kira-kira mau menjumpai profesional ataupun kapan mau menjumpai dokter dengan kesehatan jiwa gitu dok dan lain-lain. Dan mungkin bagi beberapa orang itu kayak masih skeptis lah gitu dok dengan menjumpai seorang spesialis kedokteran jiwa gitu dok. Kira-kira ada nggak ya dok tipsnya gitu kalau misalnya seseorang nih kena depresi dan dia mungkin memang masih takut untuk mendatangi profesional, kira-kira dia harus ngapain gitu dok? Oke, nah kalau dia harus ngapain, misalnya dia tadi sedih-sedih banget gitu ya kan, dia bisa mendistraksi tuh pikirannya gitu ya kan, coba dilawan itu bisa. Nah tapi kalau sampai sudah mengganggu fungsinya, jadi kita itu normalnya ada 4 fungsi nih dalam psikiatri. Fungsinya fungsi peran kita, misalnya Nesya nih masih bisa nggak berfungsi sebagai mahasiswa yang tadinya rajin datang jadi males nih datang. Nah masih kayak gitu nggak? Atau mungkin Gen Z lagi, yang lain kan juga udah ada yang kerja gitu ya, masih bisa nggak dia bekerja? Nah kemudian sosialnya masih bagus nggak dia komunikasi dengan yang lain? Nah kemudian waktu luangnya masih ngerjain kegiatan hobi-hobinya nggak dia? Atau perawatan dirinya yang terakhir itu udah terganggu belum? Kalau sampai Nesya nggak mandi-mandi, Nesya udah nggak datang kuliah, komunikasi sama teman terganggu, itu bisa disarankan untuk menjumpai profesional karena sampai gangguan jatuhnya gitu. Jadi ketika fungsinya udah terganggu gitu ya dok, itu disarankan untuk menjumpai profesional gitu ya dok ya. Wah memang dok kalau udah fungsi terganggu agak ya berarti udah parah gitu ya dok ya depresinya ya dok. Karena kalau sampai fungsi terganggu, misalnya nih Nesya fungsinya sebagai mahasiswa contohnya ya, atau orang lain deh, jangan Nesya, Nggak si apa-apa A, nggak apa-apa Nesya ya, oke. Atau contohnya Nesya nih fungsinya kan sebagai mahasiswa, kalau sampai sudah terganggu, otomatis Nesya nggak datang-datang, nggak ngerjain tugas, nah akhirnya nilainya bisa turun kayak gitu. Nah itulah yang diharapkan kenapa dia menjumpai profesional biar dapat bantuan, begitu bisa ke psikolog atau psikiater boleh. Nah Nesya. ini sih dok sebenarnya. Nah jadi kan banyak nih dok yang masih bingung gitu dok antara psikolog dengan psikiater gitu kan dok. Nah kira-kira dok kalau misalnya nih dok seseorang itu mau mendapatkan konseling ataupun kayak ya menjumpai profesional gitu dok, itu kira-kira perbedaan yang signifikan tuh gimana dok? Kalau psikolog itu dia basicnya dia bukan medis, bukan kedokteran. Jadi karena kita medis, psikiater medis, otomatis kita dapat memberikan terapi pengobatan, terapi obat-obatan. Nah, kita juga bisa memberikan psikoterapi. Nah, sama seperti psikolog tadi. Jadi kalau misalnya dia udah sampai gangguan depresi gitu kan, atau gangguan yang lainnya, kita bukan hanya konseling, tapi juga psikoterapi. Berarti terapi untuk psikisnya. Benar. Seperti itu dia, Nesya. Ya, dok. Oke dok. Nah dok, ini mungkin Nesya kepo juga nih dok. Kira-kira biasanya kan dok, kasus-kasus depresi yang paling sering gitu dok dijumpai pada Gen Z gitu dok, itu biasanya karena apa ya dok? Nah,
Kalau dikatakan paling sering itu pada Gen Z, jadi sebenarnya yang namanya depresi itu penyebabnya tidak hanya tunggal. Jadi kalau yang namanya psikiatri, mau itu dia Gen Z, mau dia Gen X, mau dia baby boomer gitu ya, atau mau dia Gen Y atau Gen Alpha nantinya, dia ada interaksi antara biologis, psikologis dan juga sosial. Biologis, ada nggak sih di keluarganya yang juga mengalami masalah-masalah mental, apakah dia depresi ataupun masalah mental lainnya. Kemudian dia masalah psikologis, bagaimana sih cara seseorang itu menghadapi masalah, mekanisme pertahanan jiwanya gimana. Kalau ada masalah dia cenderung memendam nggak? Atau kalau ada masalah dia suka jambak-jambak rambutnya. Nah itu kan dia tidak adaptif, tidak baik sebenarnya. Kemudian mekanisme copingnya bagaimana? Kalau ada masalah apa yang dilakukannya? Apakah dia mencari pelarian seperti minum alkohol ataupun yang lain? Itu juga tidak baik. Nah, kemudian bagaimana sosialnya, support sistemnya bagaimana? Dukungan keluarganya bagaimana? Itu juga ikut mempengaruhi. Dan yang sekarang yang ngetren nih di Gen Z, Gen Zoomer ya katanya generation Zoomer gitu ya. Nah, itu sekarang teknologi. Nah, teknologi itu kan ibarat pisau bermata dua. Iya, bener sih, Dok. Nah, semua informasi itu bisa masuk gitu ya kan, tanpa bisa kita pilih-pilih gitu ya kan. Jadi ada sedikit aja kita jadi ngerasa nggak enak. Iya. Kita bisa membuli orang dari sana, kita bisa mendapatkan pengetahuan dari sana. Dari teknologi itu kita bisa membanding-bandingkan diri kita yang akhirnya itu dapat menjadikan harga diri kita turun jadinya, Nesya. Kemudian apalagi? Tadi kata Nesya, misalnya nih mahasiswa akademik juga bisa menjadi stres. Kalau kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, akhirnya ya akademik itu menjadi stres bagi kita. Begitu juga dengan para pekerja lain kayak gitu. Tekanan-tekanan dari teman-temannya, dari atasannya, begitu Nesya. Jadi emang faktornya itu banyak gitu ya, Banyak Dok, ya? banget. Nggak bisa cuman satu faktor terus tiba-tiba kayak ngedown, depresi gitu. Biasanya memang di lingkungannya kayak udah banyak yang ibaratnya menghujani gitu ya, Dok, ya. Jadi sehingga itu membuat mumet gitu dan mungkin jadi depresi gitu ya, Dok, ya. Wah, jadi sebenarnya kompleks sekali ya, Dok, ya, masalah depresi ini gitu ya, Dok. Nah, jadi Dok, mungkin Nesya juga mau nanya nih, Dok, sedikit. Tadi kan topik kita mengenai depresi dan juga gangguan kecemasan ya kan, Dok. Kira-kira ada nggak, Dok, hubungan antara gangguan kecemasan dan depresi ini, Dok? Oke, jadi kalau dibilang ada nggak hubungan antara gangguan kecemasan dan gangguan depresi, sebenarnya itu adalah dua diagnosis yang berbeda, tapi ada juga yang menjadikannya satu kayak gitu. Jadi contoh nih, Nesya, misalnya seseorang merasakan sedih kayak gitu ya kan. Nah, dia lebih ke arah depresi. Tapi kalau dia overthinking, banyak yang dikhawatirkannya, itu lebih ke arah kecemasan kayak gitu. Gitu dia, Jadi, Nesya. Dok, kalau misalnya kan, Dok, orang dengan kecemasan tuh berarti diagnosisnya apa tuh, Dok, kalau secara medisnya gitu, Dok? Oke, kalau gangguan kecemasan, gangguan kecemasan. Jadi kalau depresi itu dia lebih ke arah suasana alam perasaan kita. Kalau kecemasan dia lebih ke arah neurotik, neurosis. Nah, dia jatuhnya seperti itu kalau dalam diagnosisnya kita ini Lebih ceritanya. ke saraf gitu ya, Dok, berarti? Kalau ke saraf dia lebih ke arah neurosisnya. Neurosis gitu. Oh iya, iya, Bukan Dok, ke baik, sarafnya. Jadi, Dok, begitu ya, Dok, ya, kalau kecemasan gitu ya, Dok. Kecemasan ini, Dok, berarti itu, Dok, ada nggak, Dok, nama lainnya, Dok, gitu? Kecemasan macam-macam. Dia itu kan dia ada spektrum, dia ada terbagi-bagi. Nanti ada dia fobia, dia ketakutan. Kalau yang namanya fobia ataupun takut itu dia jelas objeknya itu ada. Misalnya Nesya takut sama ular, atau Nesya takut sama orang baru. Nah, kayak gitu ya. Nah, atau Nesya takut sama kucing nih, jangan-jangan. Suka, Nah, Dok, kalau suka Nesya, Dok. sama kucing. Nah, itu fobia. Dia jelas ada objeknya, tapi nanti ada beberapa kasus yang dia tidak ada objeknya. Contohnya apa? Misalnya ada gangguan panik ataupun serangan panik. Seseorang itu bisa merasa sampai dia khawatir berlebihan, sampai ngerasa tercekik, sampai ngerasa takut mati. Orang bisa sampai jatuh lemes, jantungnya berdebar-debar. Ada juga yang dia gangguan cemas menyeluruh, dan juga ada juga gangguan campuran cemas depresi. Jadi ada gejala cemasnya, gejala depresinya, yang gangguan mood yang sedih-sedih tadi juga ada. Berarti tergabung gitu ya, Dok, ya? Tergabung, Wah, itu pasti berat banget gak sih itu, Dok? Dan Nah, iya sih. kalau kita katakan berat, semua
kendala yang Iya, dialami iya. itu pasti berat kayak Kalau gitu. misalnya gangguan kecemasan nih dok, itu bisa sampai mengganggu fungsi juga nggak ya dok, kayak depresi tadi? Oke, tentu yang namanya gangguan psikiatri itu dia akan mengganggu fungsi dan dikatakan dia gangguan jiwa atau gangguan psikiatri nih jika 4 fungsinya tadi atau salah satu fungsinya tadi terganggu, dia sudah mengalami gangguan begitu Nisha. Gitu, oke dok. Mungkin Nisha mau nanya lagi nih dok, tentang hubungan lagi sih dok, kayak kira-kira dok ada nggak dok hubungan antara susah tidur nih dok tadi dengan faktor resiko seseorang bisa terkena depresi gitu dok? Oke, nah balik lagi. Tadi kan kita cerita nih depresi itu dia gejalanya itu dia ada susah tidur. Iya, dok. Nah, susah tidur bisa juga nggak jadi depresi, faktor resiko dari depresi. Kita perlu analisis lebih lanjut. Kita perlu tanya lagi lebih lanjut. Ini sebenarnya orang ini susah tidurnya murni karena insomnianya atau gejala dari depresinya. Nah, yang pertama, yang kedua, ada nggak hubungannya seseorang yang susah tidur nih Nesya, otomatis kan kualitas tidurnya terganggu. Besoknya moodnya gimana kira-kira? Moodnya jadinya nggak nyaman ini ceritanya. Nah, kalau ini terus-menerus terganggu gitu, otomatis kan kualitas hidupnya terganggu, menjalani aktivitas terganggu, dosen ngomong apapun jadinya nggak nyambung kayak gitu. Nah, akhirnya moodnya bisa turun lama-kelamaan jadi gitu. Karena Nesya. juga pas tidur ada hormon-hormon ya kan dok yang Bener. terproduksi. Iya sih bener-bener dok. Oke dokter, terima kasih atas penjelasannya. Dokter Nesya langsung ngerasa kayak langsung paham sih dok tentang depresi setelah mendapatkan tadi bincang-bincang dikit dengan dokter gitu. Mungkin selanjutnya kita akan move on ya dok ya, karena kami sudah membuka kayak question and answer gitu dok di story Instagram kami di PKIMMFK UMSU. Jadi audiens dari Instagram kami itu bisa bertanya gitu dok, kayak ke question box gitu. Kita bakal langsung aja masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang ada di PKIMMFK UMSU. Nah, ini yang pertama nih dok, dari @rega_hmdna46. Dia bertanya di sini, apakah kecanduan game itu termasuk penyakit gitu dok? Oke, kecanduan game termasuk penyakit apa enggak? Nah, jadi sekarang ya di kriteria diagnosis daripada psikiatri ataupun kita pakainya DSM gitu ya. Game itu atau adiksi game itu dia termasuk ke dalam gangguan daripada psikiatri. Namanya juga kecanduan gitu ya kan ya. Berarti ada sesuatu yang bakalan nanti mengganggu fungsi dia sehari-hari. Contoh nih, kalau Nesya sekedar main game doang 5 menit tapi habis itu Nesya masih bisa ngerjain tugas, masih bisa tuh Nesya komunikasi sama teman, otomatis itu namanya bukan kecanduan dong ya, cuma 5 menit nih sehari. Tapi ada orang nih main gamenya sampai berjam-jam, sampai nggak mau dia pergi kuliah, sampai nggak mau dia pergi kerja, sampai kadang orang ada yang bilang dia main game terus nih, nggak komunikasi nih sama teman-temannya. Nah seperti itu dia mengganggu. Jadi kecanduan ini termasuk ke dalam gangguan ataupun penyakit karena dia mengganggu fungsi otak sebenarnya. Jadi ada zat-zat kimia yang di dalam otak yang ikut terganggu. Makanya dia masuk ke penyakit. Berarti Bener ya. nih. Berarti jawabannya untuk Rega iya seperti itu. Next question maybe. Oke, ini dari @urangsaria gitu dok. Oke, di sini pertanyaannya adalah dok, saya pernah depresi, tetapi sekarang sudah jauh membaik. Apakah saya tetap harus ke psikiater dok? Oke, jadi kita di sini harus gali lagi lebih dalam gejalanya seperti apa. Nah, kenapa? Karena orang depresi nih, apalagi kasusnya dia udah ke psikiater, biasanya dia sudah mendapatkan pengobatan. Pengobatannya itu pada beberapa bulan pertama, 6 bulan pertama rasanya dia udah enakan tuh Nesya. Dia udah dapat antidepresan gitu ya. Nah, kemudian dia enakan tuh, dia udah bisa aktivitas kayak biasa gitu. Jadi tampilannya itu dia udah seger. Gitu ya? Tapi sebenarnya zat kimia yang ada di dalam otaknya itu dia masih belum stabil Nesya. Nah, jadi ada yang bilang tampilannya dia seger tapi otaknya itu masih depresi. Nah, seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya tetap harus ke psikiater atau tidak, saya sarankan tetap ke psikiater biar psikiaternya melihat kondisinya seperti apa. Apakah sudah stabil atau belum. Kalau sudah stabil, nanti akan diturunkan dosis obatnya pelan-pelan karena obatnya akan diturunkan dosisnya itu sampai kita katakan tapering off ya kalau di kedokteran gitu Nesya. Sampai bener-bener lepas obat gitu. Bener ya, Nesya. Jadi nggak bisa langsung lepas gitu aja karena ibarat nih kita cuaca lagi
panas nih ya, tumbuhan itu kan perlu banget tuh kita siram bunga. Tiba-tiba ujuk-ujuk hujan ya kan. Nah, terus besok kita nggak siram lagi, rupanya hari ini panas lagi. Nah, kan tetap butuh tuh cairan. Begitu juga pengobatan depresi. Nggak bisa tiba-tiba langsung gitu ya? Nggak bisa tiba-tiba langsung. Gitu ya kepada orang Saria. Oke, lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Ini dari @Nurhaida Fitri. Bagaimana sih cara mengatasi cemas yang berlebihan gitu, Dok? Oke, nah kita harus lihat dulu cemas yang berlebihannya ini ada nggak kasusnya kapan-kapan saja. Kalau dia ada waktu tertentu, misalnya nih pada saat mau ujian aja gitu ya kan, habis itu dia udah nggak cemas-cemas lagi. Nah gitu kan berarti masih normal. Tapi kalau seandainya kalimat berlebihan ini adalah cemasnya hampir sepanjang hari, setiap hari mengganggu fungsinya tadi, otomatis dia harus menemui profesional, baik psikolog ataupun psikiater. Tapi kalau seandainya contoh nih Nesya mau ujian nih hari ini ya, cemas gimana aku bisa nggak ya? Nesya bisa melakukan teknik relaksasi, bisa tarik nafas, buang nafas. Yang namanya cemas itu kadang pikiran kita itu banyak semrawut, gak bisa kita kendalikan. Kita bisa melakukan teknik grounding. Jadi kita melihat apa saja, kan ada 5 benda yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita dengar, yang kita hirup. Nah seperti itu dia Nesya. Itu tips tuh teman-teman ya, bagi yang mungkin susah tuh untuk mengatasi kecemasan tuh ada tekniknya tuh kata dokter. Jadi harus dibedakan juga. Kalau memang sampai udah mengganggu tadi, saya sarankan menemui profesional. Oke, mungkin bisa ke next question. Ini dari @Jenuset. Oke, kecemasan yang terjadi ketika berhadapan dengan dosen killer, Dok. Saat OSCE, apakah termasuk gangguan, Dok? Nah, itu dia sama seperti yang tadi udah kita ceritakan tadi ya. Jadi ketika OSCE nih gitu, buka pintu, ketemu dosen yang ini. Mau nggak mau kita harus menghadapi. Masuk lagi ke teknik grounding tadi dan relaksasi. Karena nggak mungkin juga ya kalau kecemasan kayak gini, dok, udahlah dok, saya nggak ujian lagi dok. Kan nggak mungkin juga gitu kan. Jadi harus tetap kita jalani tekniknya seperti itu. Kalau misalnya memang dia tanpa gangguan kecemasan. Tapi ingat kalau tadi ada latar belakang dia mengalami gangguan kecemasan, otomatis kan dia sudah mendapatkan pengobatan. Nah jadi obatnya saya sarankan untuk rutin diminum. Tapi kalau memang cuman sekali aja ketemu dosen itu aja, ketemu dokter Z contohnya kayak gitu kan, atau dokter J nih, si Jenuset ini gitu ya kan. Nah jadi saya sarankan tadi relaksasi, tarik nafas dulu, nah dibuang, kemudian grounding tadi. Berarti ini kalau misalnya takutnya cuman pas ketemu dokter atau dosen yang itu doang, normal ya dok ya sebenarnya. Alhamdulillah. Tapi hati-hati. Nah ini harus tetap dikelola. Kenapa? Yang namanya ketemu dosen itu akan berlangsung 4 tahun ya. Apalagi kalian pendidikan, gak mungkin dong 4 tahun itu kalian gak papasan sama beliau. Nah jadi mekanisme pertahanan jiwanya itu tetap harus dikelola jatuhnya Nesya. Kenapa? Karena kalau terus-menerus berpapasan sama beliau nih contohnya, itu nanti akan menyebabkan stres yang kronik dan akan mengakibatkan gangguan juga lama-kelamaan. Jadi ketika ini harus dikelola mekanisme pertahanan jiwanya. Ada efeknya gitu ya dok ya akhirnya. Mungkin next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari @Nurhaida Fitri lagi nih dok. Nah kenapa overthinking sering terjadi saat tengah malam? Kenapa nggak siang-siang gitu ya dok atau pagi-pagi? Terus gimana cara mengatasinya gitu dok? Oke, nah sebenarnya overthinking ini kalau pada orang yang mengalami gangguan bisa terjadi kapan saja. Cuman kenapa sering pada malam hari ataupun tengah malam? Tengah malam itu biasanya kita ada kegiatan nggak? Nggak ada kegiatan. Kita udah nggak ada kegiatan lagi dan di situ dalam keadaan hening dan kita udah bingung nih mau ngapain. Akibatnya pikiran-pikiran yang lain itu masuk ke dalam pikiran kita. Maksudnya itu bukan pikiran asing ya, maksudnya pikiran yang kita alami tadi itu masuk tuh. Aku kayak mana ya? Jadi kita flashback nih kegiatan kita sehari-hari itu apa saja. Nah itu dia teknik yang cara mengatasinya. Nah kelihatan nih kalimatnya saat tengah malam. Adakah gangguan tidur di dalamnya? Nah perlu kita lihat. Jadi perlu kita lihat juga ya, kalau udah kalimatnya tengah malam, siklus tidurnya diperbaiki. Itu dulu berarti kuncinya. Siklus tidurnya diperbaiki. Nah balik lagi, kalau yang namanya Gen Z nih ya, karena topik kita Gen Z, kan seneng banget sama gadget nih ceritanya. Bisa gadgetnya itu dia dikesampingkan dahulu Nesya. Jadi caranya seperti itu. Jadi siklus tidurnya diperbaiki, kemudian bisa dilakukan relaksasi tadi. Seperti itu. Teknik grounding tadi juga bisa dilakukan itu. Karena kalau overthinkingnya kelamaan nanti muncul cemas lama-kelamaan. Emang jadinya makin lama tidurnya gitu ya kan dok? Udah lama malam makin lama tidurnya seperti itu. Oke.
Mungkin bisa lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oh, mungkin sudah habis sudah habis ternyata dong. Nesya. Sudah habis. Mungkin itu termasuk pertanyaannya menarik-menarik ya dok ya dari semuanya. Mungkin ada yang pengalaman pribadi, ada yang mungkin nanya temennya gitu ya dok ya. Oke dok, jadi mungkin kita bakal lanjut lagi nih dok. Kan kami dok bisa disebutkan Gen Z gitu kan dok. Nah gimana sih dok cara Gen Z ini dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan akademis dan juga sosial gitu dok. Karena kan kita bisa lihat ya kan dok, sekarang ini banyak sekali Gen Z itu yang depresi akibat dari akademik dan sosial gitu dok. Itu kayak aspek yang paling sering gitu dok. Gitu gimana ya dok? Oke, jadi bagaimana caranya menyeimbangkan antara akademik dan sosial? Nah, pertama kita lihat dulu akademiknya ini stresor apa enggak. Nah, jadi yang pertama adalah kita bisa memanajemen waktu dan memanajemen emosi kita, mekanisme pertahanan jiwa kita, mekanisme bagaimana mengendalikan masalah kita itu kita harus tangani dulu Nesya, gitu ya kan ya. Misalnya kayak tadi nih, suka nih prokrastinasi nih mahasiswanya atau alias dia ngerjain tugas di ujung-ujung. Nah, itu tuh harus diatasi dulu biar nggak mepet-mepet deadline. Kemudian Nesya yang dilakukan bagaimana fungsi sosial. Nah, yang jadi masalah di Gen Z ini kan dia gadget nih ya Nesya seringnya ya. Nah, jadi kita harus bisa ada waktu screen time kita. Nah, jadi kita itu misalnya sama teman-teman kita itu kita harus sediakan waktu untuk komunikasi bareng teman-teman kita. Begitu Nesya. Mungkin kurang lebih seperti itu Nesya. Kalau screen time ini agak susah ya kan dok. Soalnya sekarang apa-apa lewat HP, apa-apa lewat gadget gitu ya kan dok. Itulah memang jadi kelemahannya ataupun kesulitannya dari Gen Z sekarang ini karena ketika lahir gitu ya kan Nesya ya udah ibaratnya udah dibarengin atau udah dikasih disuguhin semua sama informasi sama teknologi yang luar biasa. Kalau generasi sebelumnya itu kan yang namanya gadget buat kerja gitu ya kan ya. Kalau generasi yang sekarang dia informasi semuanya bisa dari sana, hiburan dari sana, tapi ya itu tadi dia bisa menurunkan harga diri kita juga. Contohnya apa? Kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Ya kurang bersyukur gitu ya dok. Banyakan insecure, kurang bersyukur. Nah itu gitu dia ya Nesya. Kan, jadi bersyukur itu juga memang salah satu mekanisme pertahanan jiwa kita. Ikhlas kalau kita di Muhammadiyah ya Nesya ya. Emang ikhlas itu harus ya dok ya. Oke dok, mungkin nih dok pertanyaan terakhir atau kayak closing statement gitu dok. Kira-kira ada nggak dok pesan dari dokter sendiri untuk Gen Z yang barangkali udah merasa depresi nih dok dan cara mencegah depresi itu begitu? Oke, pesannya itu tadi yang pertama Nesya ya pasti otomatis kita pencegahan dulu ya, pola hidup sehat, makannya yang teratur. Nah, jangan sampai nggak makan ya. Olahraganya juga yang rutin. Kemudian screen time-nya ini diperlukan nih. Jadi jangan kita terpaku sama gadget gitu aja. Karena hati-hati gadget ini seperti pisau bermata dua. Informasi yang diberikan mereka itu banyak sekali, tapi harus bisa kita pilah-pilah begitu ya Nesya ya. Jangan kita hanya berkutat di situ saja sampai kita nggak komunikasi nih, sampai nggak ngomong nih sama orang tua. Mungkin kita berada di satu ruangan tapi kita nggak bicara sama orang tua. Kita berada di satu ruangan yang sama dengan teman kita yang notabene katanya kita rindu banget sama dia, tapi kita nggak ngomong sama mereka. Kita malah heboh dengan scrolling dengan update status kita lagi barengan sama teman nih. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi memang benar-benar harus dipilah-pilah agar informasi itu dapat bermanfaat untuk kita Nesya. Kemudian apalagi jika kita merasakan suatu perasaan tidak nyaman, rasa sedih kayak gitu ya Nesya ya, ada masalah, kita bisa menceritakannya kepada orang yang kita percaya. Ingat, kita cerita itu bukan kepada semua orang, bukan kepada sembarang orang, karena takutnya nanti itu akan menjadi bumerang bagi kita. Begitu Nesya. Kalau kecemasannya itu tadi muncul, kita bisa melakukan teknik relaksasi, teknik grounding namanya yang tadi, itu bisa kita lakukan Nesya. Dan jika itu sudah sangat mengganggu akademik kita, fungsi sosial kita, dan tadi ya sampai kita tuh nggak mandi-mandi, nah itu kita bisa mengkonsultasikan diri kita kepada psikolog ataupun psikiater. Hati-hati, jangan self-diagnosis. Kalau self-diagnosis ini nanti malah bakal aku sakit cemas ya, aku gangguan cemas deh, kayaknya aku bipolar deh gitu ya kan. Itu malah nanti bakal membuat kita semakin overthinking dengan kondisi kita. Mungkin itu Nesya. Itu ya dok ya. Wah, pesannya sangat amat
menarik sekali dan sangat bisa nih diterapkan untuk teman-teman kita semua ya dok ya, mau di FK UMSU dan di luar FK UMSU dan bagi semua Gen Z gitu. Nah mungkin teman-teman segitu aja dulu yang bisa kita lakukan pada hari ini. Topiknya nih menyenangkan banget ya dan menambah wawasan sekali ya, karena jarang nih dok kayak kita ngebahas depresi secara keseluruhan dan spesifik terhadap Gen Z sendiri ya kan dok. Nah seperti itu aja guys podcast kita pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.